Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Sebentar lagi kita akan sampai kepada akhir Ramadan. Hari ini hari yang ke-26 ya. Oh iya. Ke-26. Hari yang ke-26 dan insya Allah saya kurang tahu kalau tanggal aslinya, yang pasti di antara tanggal 25 atau tanggal 26 Juni, yaitu 1 Syawal ya. Oh iya. Jelasnya 1 Syawal kalau Idul Fitri itu. Tentunya dengan rahmat, hidayah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu Allah lancarkan dari segala amalnya, segala aktivitasnya, untuk tentunya selalu meningkat menjadi hambanya yang terbaik di sisinya, sehingga nanti tentunya kita selesai Ramadan adalah diampuni dari dosa-dosa kita. Baik, bahasan risalah Ramadan yang terakhir di bulan Ramadan ini, kita akan mengupas sedikit tentang Idul Fitri. Idul Fitri yaitu adalah Id, yaitu dalam kitab Ad-Durrarul Bariyah Asy-Syaukani mengatakan Id adalah berulang-ulang. Jadi Id adalah berulang-ulang. Atau dari bahasa kita yang sering diartikan, yaitu Id adalah kembali. Sedangkan Al-Fitr yaitu adalah berbuka. Berbuka. Jadi asalnya dari kata fatoro atau fatir. Fatir itu membuka. Kalau fatir itu menciptakan yang asalnya tidak ada. Jadi kalau diartikan fatoro secara bahasa, fatir menciptakan dari asal yang tidak ada. Seperti Allah dalam surat Fatir di ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Asalnya langit dan bumi itu tidak ada, tapi Allah menciptakannya. Itulah namanya fatir. Artinya masing-masing mempunyai kata yang mempunyai makna tersendiri. Ada yang mengatakan id itu ada dari kata ada yaudu, yang berarti kembali. Ada juga yang berarti berulang-ulang. Dan juga id itu adalah sebagai hari raya atau hari berbuka. Karena itu menyandarkan kepada hadis dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Idul Fitri ay Yaumul Fitr, hari di mana kalian berbuka. Wa Idul Adha ay Yaumul Kurban, hari di mana kalian berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi lihat dari hadis jelas Idul Fitri itu artinya hari berbuka. Itulah dari makna Idul Fitri. Ada juga yang menjelaskan Idul Fitri itu adalah dari kata iftarnya itu. Iftar itu artinya berbuka setelah melaksanakan ibadah saum. Karena itu mereka berbuka. Tentunya di samping itu ada yang mengartikan fitri dengan fitrah. Tapi pendapat ini yang kurang kuat, karena kalau secara bahasa fatara yafturu itu adalah artinya membuka, iftar, membuka. Sedangkan fitrah sendiri itu adalah bukan dari fatara yang dimaksud. Karena kalau fitrah itu bukan mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Tapi kalau fatara, fatir, itu adalah mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Jadi bahwa yang benarnya yaitu adalah Idul Fitri kembali kepada berbuka. Adapun diartikan secara kembali kepada kesucian atau kebersihan, maka janganlah merujuk kepada hadis ketika hadis di mana kullu yuladu ala fitrah, tapi mengambilnya hadisnya adalah hawadinmu. Jadi seperti bayi yang dilahirkan, itu yang sehingga kalau Idul Fitri itu dikembalikan bahwa arti asalnya kembali berbuka. Adapun kepada fitrahnya itu adalah kepada sucinya, diambil dari hadis itu. Diambilnya dari hadis hawadinmu, seperti bayi yang dilahirkan. Jadi dari dua penjelasan ini kita bisa ambil kesimpulan, yaitu Idul Fitri yaitu artinya seseorang ketika selesai menunaikan ibadah apapun di bulan suci Ramadan, maka dia harus berulang-ulang. Artinya tidak berhenti dari ibadahnya itu, tidak berhenti dari ibadahnya, alias harus meneruskan terus-menerus dari ibadahnya, tidak boleh berhenti. Dan juga dari ibadahnya dari bulan Ramadan, maka hasilnya itu adalah dosa-dosa dia harus terampuni, harus diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah dari hikmah adanya Idul Fitri. Sedangkan kebanyakan di kita
setelah selesai Idul Fitri bebas gitu ya. Hidup ini tidak pernah bebas gitu. Hidup ini tidak pernah bebas gitu. Tidak pernah merdeka sampai nanti kita berada di kebahagiaan yang tertinggi, yaitu surganya, insya Allah. Jadi kalau dibilang saya bebas gitu ya bebas dari taraweh gitu, bebas dari taraweh, bebas dari puasa. Jadi selesai dari Idul Fitri itu, selesai dari Ramadan dan juga Idul Fitri bebas gitu, bisa ngerokok, bisa sebagainya. Ya, itu adalah salah pemaknaan ya. Apalagi didekatkan dengan hal-hal yang tidak disukai gitu ya, seperti merokok dan sejenisnya gitu ya. Karena itulah bagaimana boleh-boleh saja tentunya berbuka dengan hal yang mubah ketika Idul Fitri, tapi tentunya kembali kepada hatinya gitu. Jadi lihat di surat Al-Baqarah ya. Oh iya. Di ayat yang pertamanya tentang saum, tentang la'allakum tattaqun. Diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Jadi diawali dengan ketakwaan dan juga diakhiri dengan ketakwaan. Artinya seseorang ketika dewasanya itu selalu memupuk ketakwaannya, menumbuhkan ketakwaan, dan selesai dia akhir hayatnya meninggal dalam kondisi ketakwaan. Itulah ibadah Ramadan. Tentunya semestinya kita mengakhiri dengan ketakwaan, dan tentunya ketakwaan selama kita diberikan umur yang panjang, maka semoga kita bisa terus memupuk, meningkatkan ketakwaan ini, insya Allah. Dan juga ketakwaan ini tentunya terus sampai kita meninggal dunia. Disitulah dari hikmahnya ayat-ayat tentang saum. Jadi ibadahnya itu harus menghasilkan ketakwaan. Hakikatnya takwa itu, seseorang itu ketika melaksanakan berbagai ibadah tentunya akan bertambah dari ketakwaannya, kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang merupakan dosa besar yang membatalkan dari keislaman. Karena kalau dosa kecil itu memang mengurangi daripada keimanan, hanya bisa dihapus lagi dengan ibadah-ibadah selama tidak berbuat dosa besar. Jadi ibadah kita harus ditingkatkan selepas Ramadan. Kita beristiqomah meningkatkan amal soleh kita, dan juga kita meningkatkan dengan saum 6 hari Syawal diantaranya. Kemudian juga sholat malamnya tingkatkan lagi, jangan cuma tarawih saja, tapi lanjutkan dengan sholat tahajud, lanjutkan tilawahnya, dan juga beramal mulia, berakhlak baik, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi lanjutkan terus menerus. Itu jadi jadi Nabi saja mencontohkan supaya
ibadahnya itu naik, ibadahnya naik, bertambah. Karena itu dari ibadah itu bisa bertambah, itu adalah makna dari Idul Fitri. Dari hatinya, jiwanya bertambah keimanannya, bertambah ibadahnya, meningkatkan keimanannya, sehingga dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dimana dalam hadis, yaitu tadi seperti bayi yang dilahirkan, atau seperti orang yang dimana mengadakan sesuatu yang tidak ada. Maksudnya yang tadinya dia itu adalah hatinya kotor, tapi di Idul Fitri dia hatinya baru, ya. Jadi jangan bajunya baru saja gitu ya, HP-nya baru gitu ya, atau apalagi rumahnya baru gitu ya, pacaran yang baru, dapat pasangan yang baru gitu ya. Tapi tentunya yang dimaksud Allah dan Rasulnya itu adalah lebih kepada hati yang baru. Nah itu, karena asalnya hati dia itu tidak ada yang sejuk, tapi dia sejukkan dengan ibadah-ibadah sehingga hatinya baru kembali bersih dari dosa-dosa. Ya tidak bersih dari dosa 100%, tapi dari ibadahnya senantiasa terbiasa untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Nah itu dari makna Idul Fitri. Dari konsep cerdas berhari raya juga adalah diantaranya, selain mengakhiri dengan adalah selalu meningkatkan ibadahnya, selesai Ramadan juga meningkatkannya, dan juga cerdas berhari raya juga dia harus tentunya berbuka di sini. Dia selesai ibadah saum Ramadan, dia menyegerakan berbukanya, maka dia berbuka tentunya selesai, tidak lagi saum wajib, tapi nanti saum sunnah di Syawalnya, mulai tanggal 2 Syawal. Itu silahkan, boleh berurutan, boleh juga selang-seling, boleh juga sebagaimana nanti kita mampunya. Yang penting di bulan Syawal, ya. Yang penting di bulan Syawal saumnya itu. Saum Syawal itu hadisnya sangat banyak dan tidak hanya satu. Dan saum Syawal itu hadisnya itu meskipun ada yang riwayatnya lemah, tapi karena dikuatkan dengan makna hadis yang lain, dengan lafaz hadis yang lain, maka ini menjadi kuat. Maka ini menjadi ibadah sunnah, yaitu saum Syawalnya. Jadi cerdas berhari raya diantaranya juga adalah dengan bertakbir. Takbir itu kembali bahwa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa iftar itu, berbuka itu di Idul Fitri itu sebelum kita sholat Idul Fitri, kita berbuka dengan yang manis-manis. Jadi makan dulu ya. Jadi kalau sholat Idul Fitri, yaitu makan dulu baru sholat ya. Nah itu cara cerdasnya. Karena berbukanya di saat itu, maka setelah sholat subuh, sebelum sholat id itu disunahkan juga bertakbir. Lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
walillahil hamdu. Ada yang 3 kali, tapi itu kurang kuat hadisnya, lemah itu ya. Tapi yang kuat hanyalah 2 kali. Adapun boleh juga 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjutkan kabiro, walhamdulillahi kasiro. Itu ya kalau ingin 3 kali yang kuatnya. Nah itu jadi takbir Idul Fitri dimulainya setelah sholat subuh sampai sholat id, dan juga dari cerdas berhari raya tentunya adalah sholat Idul Fitri itu sendiri di lapangan ya. Karena itulah lafaz mushola itu adalah menunjukkan tempat dari sholat itu sendiri, bukan menunjukkan masjid. Karena itu sholat id yang sunnah itu adalah di lapangan. Ada sebuah hadis tentang sholat id di masjid ketika hujan, tapi itu hadisnya dhaif, bahkan mursal. Karena itu tentunya bisa juga di lapangan dikasih penutup gitu ya, dikasih tenda. Nah itu diantaranya adalah cara cerdasnya itu. Jadi sebenarnya pula dirayakan Idul Fitri itu adalah hari raya. Artinya hari raya kita di sana mensyiarkan Islam. Dan juga sholat Idul Fitri itu adalah diawali dengan sholat. Takbirnya 7 kali, gitu ya, sebagaimana di dalam hadis. Takbirnya 7 kali yang pertama. Diriwayatkan oleh, di sini dijelaskan oleh Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim. Jadi takbirnya yang pertama 7 kali. Rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Jadi terhitung dari Allahu Akbar 1 kali, lagi Allahu Akbar, seterusnya 2 kali sampai 7 kali. Begitu juga dari bangkit setelah sujud langsung Allahu Akbar 1 kali sampai 5 kali. Nah itulah dari fikih sholat Idul Fitri. Dan juga diantaranya Idul Fitri itu sholatnya cuma 1 khutbah ya. Sholat dulu terus khutbah, dan hanya cuma 1. Ada juga yang 2 khutbah, tapi itu tidak kembali kepada umum. Karena hadis tentang sholat Jumat itu adalah takhusus, yang mengkhususkan dari ibadah Jumat itu sendiri. Sehingga kalau sholat Jumat itu adalah khutbah dulu, kemudian sholat. Sehingga 2 khutbah. Jadi tidak 1 khutbah, 2 khutbah. Jadi khutbah keduanya kalau sholat Jumat tidak hanya doa, tapi khutbah dulu kemudian baru berdoa. Sedangkan Idul Fitri sholatnya 1 khutbah. Setelah sholat kemudian 1 khutbah. Jadi itulah diantara tentunya seorang mubalik ya, yang tentunya sudah pengalaman. Ini adalah jelas 1 khutbah untuk sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat 2 rakaat itu 1 khutbah. Apakah diawali dengan takbir khutbahnya? Jadi yaitu hamdalah, syahadat, kemudian takbir tidak harus ya, karena Rasulullah dan para sahabatnya tidak demikian. Dan juga
disunahkan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang disyariatkan. Semoga Allah menerima dari amal-amal kita dan amal-amal kalian. Nah, itu dari cara cerdasnya. Nah, itu dari adab-adab Idul Fitri. Dan juga diantaranya adalah bersilaturahmi, walaupun tidak menghususkan dengan maaf-maafan, tidak menghususkan. Karena ya maaf-maafan khususnya itu adalah dirinya itu selalu setiap hari dalam keadaan yang islah. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, atau fa aslihu akhwaikum wattaqullah. Jadi keumuman, tidak mengkhususkan bermaaf-maafan Idul Fitri saja. Jadi jangan mengkhususkan, harus dia itu setiap harinya dalam keadaan yang damai. Jangan cuma berdamai di Idul Fitri saja. Nah, itu dari fikihnya Idul Fitri. Banyak sekali dari fikih Idul Fitri itu. Hanya mungkin itu cukup untuk menjelaskan dari adab-adab Idul Fitri. Dan juga dari ibadah bulan Ramadan yang kita selesaikan, kita itu punya 3 kriteria. Allah memberikan predikat kepada hambanya, di antara hambanya itu punya 3 kriteria. Sebagaimana dalam surat Fatir, suratnya juga surat Fatir, ini Idul Fitri, yaitu adalah summa aurasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Kami wariskan kitab itu dari yang kami fardukan, kami wajibkan kepada mereka, kepada hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang berbuat dosa, sehingga dia itu jelang Ramadan, dia itu menyiapkan dengan berbagai dosa. Berbagai dosa, tahu itu ya, kalau kita hidup itu seperti air gitu ya. Tahu air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ya. Jadi kalau manusia hidup seperti air, berarti dia semakin rendah, itu ya. Paham? Itu ya, pahim tuh, pahimna ya. Jadi kalau manusia hidup seperti air, berarti dia semakin rendah, semakin rendah. Kalau sekarang ada peribahasa hiduplah seperti air mengalir, salah besar gitu ya, salah besar gitu ya. Karena air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berarti kalau manusia seperti air, dia semakin parah gitu ya, semakin sesat. Mafhum adol. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah golongan yang pertama, menyiapkan dengan berbagai dosa. Dan juga Ramadan dia semakin meningkat dosanya. Bukan dia melaksanakan ibadah saum, tapi dia sengaja makan, minum, merokok dengan terang-terangan. Nauzubillahi min dzalik. Dan dia juga berhubungan, bercampur ya, maksudnya bergaul dengan pasangannya di siang hari. Nah itu ya, kecuali memang sahabat Rasulullah pernah kecolongan, tapi itu juga harus tentunya saum 2 bulan berturut saum 2 bulan berturut-turut gitu ya. Ini nggak ada jam gitu ya.
Jam berapa? Jam jam Itu tilu. di HP? Jam tilu. Jam 3 ya, sedikit lagi nih ya. Iya ya. Jadi kalau dia itu sengaja bercampur suami istri di siang hari di bulan Ramadan, berarti harus saum 2 bulan berturut-turut, atau tidak bisa juga dengan memberi makan orang miskin atau kepada keluarganya sendiri. Dan juga itulah golongan pertama, orang-orang yang berdosa. Ada juga yang memang yang kedua, faminhum muqtasid, yaitu orang yang pertengahan. Saumnya itu cuma menggugurkan kewajiban. Bisa juga dia saum tapi dia tidak sholat, cuma menggugurkan kewajiban, cuma ikut-ikutan saja. Nah ini juga celaka ya, celaka itu ya, saum tapi tidak sholat. Hukumnya adalah hamba yang celaka, hamba yang berdosa. Ada yang muqtasid, dia dari ibadahnya, berbagai ibadah di bulan Ramadan tidak berhasil apa-apa, tidak punya hasil akhlak mulia atau fikih yang berhasil, yang sukses, tidak ada. Dan yang terakhir nih ya, dari tingkatan seseorang itu beramal adalah minhum sabiqun bil khairati biiznillah, yaitu adalah dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka inilah yang terpuji ya, yang beruntung. Sudah ada ya, Iya. yang beruntung di bulan Ramadan dan juga selesai Ramadan, dia yang beruntung, yang mengakhirinya dengan berlomba dalam kebaikan dan menyelesaikannya dan semakin meningkat dari ibadahnya. Oke, iklan dulu lah sebentar Oh, ya. iya. Iklan dulu sebentar, paling di pause dulu ya. Ah, udah we atuh. Hah? Udah we atuh. Oh ya, ini lanjutkan sebentar ya. Iya ya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, meningkatkan amal solehnya. Jadi itu adalah 3 tingkatan. Dan terhadap golongan yang terbaik ini, Allah berfirman, bil khairati bismillah, dengan izin Allah. Karena itulah setiap manusia yang berlomba dalam kebaikan, hakikatnya dengan karunia Allah, dengan izinnya. Jadi kita selalu memintanya. Dan juga adalah dzalika wal fadlul kabir. Jadi orang yang berlomba dalam kebaikan adalah orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan karunia yang besar. Jadi kemenangan yang besar itu terlihat dari amal-amalnya yang selalu bertambah, yang selalu dia perbaiki. Itulah dari tingkatan-tingkatan melaksanakan ibadah. Maka kita harus menyelesaikannya dengan semakin bertambah ibadah kita di sisa Ramadan ini, dan juga selesai Ramadan kita tambah selalu, yuk tambah selalu kita ibadahnya, semakin rajin, semakin baik ibadahnya, sehingga diampuni selalu dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah selesai dari kitab Risalah Ramadan, walaupun tidak membahas dari semua bab, tapi insya Allah kita cukup dari bab-bab yang diselesaikan ini cukup untuk pendidikan kita. Tentunya bulan Ramadan itu sebagai tarbiyah, bahwa dia harus meningkat menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah, menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terbaik selesai Ramadan
dan terus dia setelah Ramadan terus meningkatkan lagi. Semoga kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahannya dari pihak panitia juga ya, dan juga dari pihak pengisi di sini, dari ustadz-ustadz yang mengisi di kajian Risalah Al-Muhajirin. Semoga dari kajian yang kita adakan terus meningkatkan dari amal soleh kita, meningkatkan dari keimanan kita, dan juga insya Allah kita libur selama 2 pekan ya, dan juga kita mulai lagi kajian di tanggal 11 Juli 2017. Catat ya. Oh iya. 11 Juli 2017. Itu saja dulu yang bisa disampaikan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja Risalah Al-Muhajirin mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf atas kesalahan kami, dan juga terima kasih atas kinerjanya dalam mengadakan kajian Risalah Al-Muhajirin. Kita lancar selama 3 tahun. Semoga di tahun keempat kita mulai 11 ya, mulai 11 Juli nanti kita bisa semakin bertambah, semakin memperbaiki dari kajian Risalah Al-Muhajirin, sehingga tentunya menjadi kajian yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.